Nggak ngerti itu tulisan apa Iya, Kak? Mas. Ya. Apa yang diambil aja yang dibawa-bawa itu kan buku-buku kayak gitu. Oke. Barang-barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada TTM hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari obligasi. Jadi obligasi itu apa ya? Surat utang ya. Ya. Eh, Jadi tujuannya kalian harus mengerti ini semua. Pengertian obligasi apa? Menjelaskan karakteristik obligasi, jenis obligasi, besarnya yield obligasi, menghitung besarnya nilai obligasi. Nah, kita lihat karakteristik obligasi. Jadi obligasi itu sendiri sebetulnya surat utang ya. Surat utang. Jadi seseorang yang memiliki obligasi sebetulnya dia memberikan hutang kepada penerbit obligasi, apakah itu perusahaan, apakah government, pemerintah. Pemerintah juga punya obligasi, namanya obligasi RI. Kalau kamu mau ini, saya ngutangin pemerintah biar gaya, itu kan beli obligasi RI gitu kan. Kalau nggak salah nominalnya per 1 juta. Jadi saya, misalnya kalian kesal sama DPR gitu kan, nih, gue punya utang, gue punya ngasih utang buat pemerintahan nih. Lu Suka kesel DPR tulis rame-rame DPR. Terus kalau negara Indonesia yang punya utang ke luar negeri itu tuh bentuknya apa pemerintahan luar negeri itu? ya, surat utang mau utang aja kudu dibayar ya. Tanya beneran ini. Ya? Tanya beneran. Nanti Maksudnya, itu terakhir. enggak itu kan saya kan tanya kemarin apakah itu bentuk obligasi RI yang dibeli oleh pemerintah. Kalau surat utang kan luar banyak gitu bentuknya. loh. Ada kita terbitin obligasi, kemudian ada di obligasi kan bisa dibeli oleh siapapun ya. Termasuk kita individu, bisa juga orang luar negeri beli ya. Ya, apapun kalau dia megang beli obligasi, dia akan tentu punya sertifikat obligasi. Tetapi kalau dia ngasih utang dalam rangka ada perjanjian kan utang biasa lewat bank segala macam pun nggak perlu pakai obligasi. Bedanya obligasi dengan utang dari bank kan, kalau utang dari bank itu kan obligasi itu, kalau utang dari bank itu kan ada bunganya tetap. Kalau obligasi ini kan dibayarnya nanti dikasih kupon. Ketika kupon itu menunjukkan jadi pertama itu didiskon, misalnya 1 juta bisa dibeli dengan harga 950.000, berarti sudah diskon. Itu namanya ada tingkat kupon. Tingkat kuponnya berarti sekitar 5% ya. 50.000 5% ya dari 1 juta ya. Bener ya? Ya, 5%. Kemudian setelah termnya berakhir, nanti kita dikasih lagi. Kita obligasinya 5 tahun. Selama 5 tahun itu nanti didapat pendapatan. Sama nggak tuh? Ada yang sama, ada yang enggak, tapi relatif disebut relatif sama ya. Relatif pendapatannya tetap, tapi seringkali tidak sama juga. Walaupun teorinya sih sebetulnya harusnya relatif sama. Ya nanti ada dijelasin. Kemudian biasanya orang-orang ini, biasanya perusahaan atau government itu menerbitkan obligasi itu gunanya untuk misalnya membiayai keuangan perusahaan, misalnya ingin membiayai ekspansi perusahaan gitu ya, pabrik baru seperti ini. Kalau pemerintah misalnya, kalau kita biasanya utang dari luar, kalau luar negeri ya misalnya, biasanya kan kalau pinjaman misalnya dari Jepang, dari mana, biasanya suka dipaksa pakai produk Jepang. Biasanya suka project itu mereka suka datang dengan perusahaan-perusahaannya. Kan kalau dengan obligasi ini kan terserah lu mau beli mau enggak, duitnya ntar kita pakai sendiri, perusahaan Indonesia mau ngerjain segala macam kan, biasanya untuk membiayai project. Ya kan? Nah, investor biasanya menyukai obligasi itu karena relatif lebih aman.
Karena relatif lebih aman dibandingkan dengan saham. Karena kalau saham itu, kalau saham itu kan, kalian kan sekarang udah nyatet saham ya, kelihatan ke saham kan agak naik turun, gitu kan. Terus kayaknya susah ya. Iya, angka-angkanya itu udah. Kalau obligasi kan cuma tetap ya, tinggal. Nah, makanya orang investor lebih suka di situ karena obligasi lebih tetap. Jadi kayak bunga bank aja. Orang terbitkan obligasi pertama ya. Kalau dari sisi perusahaan biasanya dia lebih rendah dari bunga bank. Maksudnya kalau sewa perusahaan minjem ke bank kan bunganya lebih mahal. Kalau di sini dia langsung kan. Jadi kan kalau perusahaan nggak, kalau bank kan biasa ada ambil untung kan. Karena dia institusi keuangan juga. Kalau sini kan langsung, jadi dia bisa lebih rendah dari. Oke. Kemudian secara umum karakteristik obligasi itu bisa terdiri dari beberapa hal. Pertama, nilai intrinsik. Kita udah tahu kemarin nilai intrinsik itu di saham sama, yaitu nilai yang seharusnya dari harga saham tersebut itu disebut nilai intrinsik. Kalau di obligasi itu ya nilai teoritis obligasi tersebut. Misalnya obligasi Republik Indonesia 1 juta, ya harganya 1 juta, gitu kan? Nilai intrinsik itu ya 1 juta. Walaupun bisa dibeli dengan 950.000, tapi nilainya itu sebetulnya 1 juta, gitu ya, seperti itu. Jadi nilai intrinsik ini bisa diperoleh dari hasil estimasi. Ya perkiraan kan, orang kan kalau ngitung kan nggak bisa sembarangan juga ya. Jadi dia mesti memperkirakan nilai saat ini dari semua aliran kurs obligasi di masa datang. Sementara kupon obligasi menunjukkan besarnya pendapatan bunga yang akan diperoleh oleh pemegang obligasi. Jadi ada istilah kupon. Jadi kalau bilang kupon itu bukan berarti kupon apa tocan. Bukan ya. Kalau di sini kupon ini berarti tingkat bunganya. Ya. Kemudian waktu tempo obligasi itu menunjukkan term bondnya. Bond, BOND itu artinya sama dengan obligasi. Ya. Obligation kewajiban, bond kata, bukan James Bond, atau nano bond. Ya, kalau si Adelia suka ngebond. Bond, ya. Kemudian ada penerbit obligasi. Penerbit obligasi ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori tergantung yang menerbitkan obligasi tersebut. Misalnya obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu contohnya ya Republik Indonesia ya. Amerika juga kalau kamu gaya-gayaan ya, saya beli obligasi Amerika walaupun cuma $100, kan 1.200.000 gitu kan. Nah, penting gue betanin Amerika ya macam-macam loh. So jago. Yang penting gaya. Kemudian perusahaan, corporate bond. Ini serius nggak belajar ya? Bikin status Pak, mantap lagi. Kemudian corporate bond, corporate itu company ya, perusahaan. Kemudian juga ada tadi pihak luar negeri, baik pemerintah asing atau perusahaan asing, foreign bond. Jadi misalnya kita kayak orang luar beli obligasi Indonesia, berarti bagi dia adalah foreign bond. Tapi kalau dia beli obligasinya mereka sendiri, berarti ya government bond. Sama kayak kita beli Amerika, kita beli obligasi Taiwan misalnya, kita foreign bond bagi kita. Tapi kalau kita beli obligasi RI, Government. ya government bond. Tapi jujur aja lah, kalau kayak kita usaha biasa, yang real lebih dapat untung, walaupun lebih capek. Nah, Nasi untung ya. goreng. Ini jangan sampai. Ternak bebek. Ya kalau kalian kan misalnya di kampung kan banyak itu ya, banyak celahnya lah. Kalau orang kota kan lah, Sekarang kita susah ya sekarang. di desa pun gitu. Kenapa nggak ada yang mau kerja? Semua pengen bisnis. Bagus. Iya. Terus nggak ada pembeli. Ada mau pembeli tapi yang utang ya Pak. Oh gitu ya. Terus obligasi itu punya ya berbagai jenis tipe jaminan ya. Ada yang pakai jaminan yaitu dengan kolateral itu ada yang jaminan kan.
Kolateral. Kalau tentang Kolateral, bukan kolateral, kolateral. Itu salah itu. Yang salah ini. Ini modul kayak penyesal. Kemudian kalau yang pakai kolateral biasanya yang perusahaan-perusahaan yang ya sudah baik gitu ya, reputasinya terkenal baik. Kalau tanpa kolateral maksud saya biasanya sudah reputasinya baik. Kalau yang belum bereputasi baik kan pakai jaminan biasanya. Siapa yang mau beli ya jaminannya nggak ada, perusahaannya nggak jelas gitu kan, misalnya PT Embel Gedes gitu kan. Atau PT AOAIO gitu kan, kalau gelap gitu kan. Sementara kalau perusahaannya reputasinya bagus, seperti apa misalnya di sini perusahaan apa ya, Paris itu perusahaan yang gede-gede kan, coba Telkom gitu kan, itu nggak perlu pakai jaminan karena kita tahu kinerja perusahaan itu bagus. Kemudian perusahaan juga menerbitkan obligasi dengan urutan klaim. Jadi ada klaim, ada yang obligasi senior, obligasi senior, junior. Ada lucu-lucu juga istilahnya ya. Bukan, jadi kalau ada permasalahan ada terjadi permasalahan likuiditas, maka obligasi senior itu dia punya hak untuk apa? Untuk mendapatkan hak terlebih dulu, menyelesaikan kewajiban. Kalau yang lebih lambat disebut obligasi junior. Kemudian ada yang namanya bond indentures. Indentures itu dari kata indentures adalah dokumen legal yang memuat hak-hak hak-hak pemegang obligasi maupun ini salah ya saya ngetik semalam udah atau pemegang obligasi maupun emiten obligasi ya, yang bentuknya banyak. Apa? Gesernya cantik. iya, aku pagi-pagi lihat rumah. Terus call provision, hak emiten obligasi untuk melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Ya itu kemarin istilahnya ada call premium ya. Ada istilah sebut call premium, jadi misalnya si obligasinya itu 5 tahun. Kita beli untuk 5 tahun, tiba-tiba 3 tahun itu dibayar, kan rugi. Nah, dia mesti bayar premium, bayar denda lah. Ya namanya call premium. Oke? Tapi tidak semuanya itu punya jenis seperti ini karena ada juga yang nggak punya hak untuk call provision. Ya. Kemudian sekarang kita bicara jenis-jenis obligasi. Nah, obligasi itu jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Pertama adalah obligasi dengan jaminan atau mortgage bond. Jadi obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real. Jadi misalnya biasanya jaminan yang paling standar itu bangunan, yang paling jelas ya, paling gampang. Bisa dilihat ya. Kalau jaminannya hatiku ya. Saja bohong. Bisa bohong kan? Paling zaman sekarang gitu ya. Kan harum bayar jelas-jelas aja lah. Yang jelas-jelas aja lah. Benar. Ya kan? Soalnya apa? Kalau misalnya mobil kan harganya turun, aset-aset itu bisa turun, aset bergerak mesin segala macam bisa turun. Tapi kalau tanah kan relatif stabil ya, walaupun harga tanah rumah juga bisa turun ya, tapi biasanya kan cenderungnya meningkat. Ya. Jadi kalau misalnya bermasalah, maka si investor berhak mengambil aset perusahaan. Itu biasanya untuk perusahaan yang masih reputasinya masih kurang bagus ya. Perusahaan juga bisa menerbitkan obligasi junior atau second mortgage bond, yaitu obligasi misalnya misalnya jaminannya sekitar 10 juta gitu ya, 10 juta rupiah dengan bangunan gedung gitu ya. Jadi obligasi yang pertama dibeli misalnya 4 juta itu disebut
obligasi senior, yaitu first mortgage bond. Ya, kemudian setelah itu setelah itu si PT ini mengeluarkan lagi senilai 2 juta dengan jaminan yang sama, karena kan jaminannya 10 juta, dia baru ngeluarin 4 juta. Terus lagi 2 juta, nah yang 2 juta yang terakhir itu disebut second mortgage bond. Yang kedua, jadi obligasi junior. Yang pertama itu senior. Ya gitu-gitu aja sebetulnya. Kemudian ada obligasi tanpa jaminan atau debentures atau unsecured bond. Jadi ini tanpa menggunakan jaminan aset real. Ya. Juga dia sama seperti yang pertama, dia bisa udah nerbitin obligasi, kemudian nerbitin lagi obligasi yang sama. Itu juga disebut senior junior. Biasanya ini perusahaan-perusahaan sudah mapan. Kayak apa? Pertamina di Indonesia, ya. Kemudian apa lagi? Perusahaan-perusahaan yang udah mapan ya. BUMN Jarum. ya. Nah, saya nggak akan beli rokok. Sebagai mantan perokok, saya sudah Insaf ya, Pak. insaf. Jelas dong insaf. Kemudian obligasi konversi. Kalau konversi ini obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan atau pada harga yang sudah ditetapkan. Ya, jadi misalnya kan ada juga obligasi yang misalnya, oke, ternyata saya ini udah bosan nih, bukan bosan ya, ada satu term tertentu misalnya dia ingin mengkonvert ke saham karena dia lihat kayaknya saham lebih prospektif gitu. Ya dia, atau misalnya dia memang pengen memiliki perusahaan tersebut. Bisa aja kan, bisa aja misalnya, tapi relatif biasanya orang ingin memiliki capital gain, karena kalau obligasi kan ya tetap aja harganya ya. Cuma ada discount value aja. Nanti discount value-nya nanti itu tergantung peringkat nanti ini ada peringkat obligasi ya. Nah di sini misalnya perusahaan si investor tuh pengen dapat capital gain, akhirnya dia convert. Kemudian obligasi yang disertai waran itu garansi ya, warrant. Ya. Tapi warrant itu bukan di awal saya udah menjelaskan warrant tuh. Maksudnya ada ya warrant. Jadi obligasinya bisa dikonversi membeli warrant ya, sama aja sih sebetulnya. Megang obligasi punya hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Ya. Kalau tadi itu mengkonversi ya, ini warrant itu artinya garansi. Kalau tadi konversi saham udah 1 juta, obligasi 1 juta kita convert saham senilai 1 juta juga. Tapi kalau ini kita bisa beli, gitu. Bedanya ya. Mengkonvert beda dengan beli kan. Kalau beli berarti nambah kan. Ya. Kamu udah punya kopi. Kemudian nggak suka nih saya tukar sama teh, bisa nggak? Nggak boleh, Pak, kata minum. Perumpamaan. Kemudian kalau sekarang kamu punya kopi, tapi kamu ternyata kamu orangnya haus gitu kan. Dia suka kopi. Akhirnya dia tambah lagi teh. Ya. Kemudian serius ya belajar ya, kok nggak mau. Siapa yang mau orang kayak gini? Kalau emiten apa Pak? Emiten itu kan kamu Penerbit. tuh tanya tuh mereka udah suka pintar. Emisi dari kata emisi itu apa? Emit itu yang emit itu menerbitkan. Emission ya, yang mengeluarkan. Emission kan pengeluaran, emit yang mengeluarkan ya. Sebetulnya kalau ngerti bahasa Inggris sebetulnya lupa dikit bisa. Bahasa Inggrisnya Nah itu kalau syarat-syarat buat membeli obligasi itu apa?
ada syarat-syarat. Ya, syaratnya punya duit doang. Punya duitnya halal. Enggak, kalau juga enggak ditanya. Ya. Iya, mas, setiap perusahaan pasti beda gitu. Ya kan ada formulirnya. Kamu dia punya duit bisa kawan biasanya. Kemudian kamu juga bisa biasanya dia kan benar ada pengumuman. Nanti dia mau bikin aplikasi apa, kamu datang aja ke namanya perusahaan yang Di Indonesia apa tak? banyak. Banyak. Pergi aja ke Dana Reksa atau ke perusahaan-perusahaan keuangan, ya, perusahaan-perusahaan jasa keuangan. Tapi kamu datang tanya aja, ada gini saya mau beli obligasi. Gak usah sosokan emang. Obligasi murah kok, ada 1 juta, kok ada 100.000 juga. Nah, nanti keuntungannya itu gimana Pak? Masih ada Hitungan. Saya belum pernah beli obligasi, saya beli saham pernah. Iya, cara keuntungan beli obligasi. Ya ada hitungannya kan, ada diskonnya misalnya. Nanti dijelasin, ya. Tuh. Di belakang tuh ada hitungannya. Intinya sederhana aja lah, misalnya 1.000 di 10.000, 1 juta di diskon 5%, berarti cuma bayar 950.000, terus dia udah untung kan. Kemudian dalam 1 tahun misalnya tingkat kuponnya berapa? 5% lagi, berarti tiap tahun kamu dapat 50.000. Yang beli 100.000 itu, Dan 1 juta. yang 1 juta. Kayaknya nggak ada deh. 50.000. Ya. Tapi kan rugi kan? 10.000 tapi kan kali kan. Kali berapa? Kali 5 tahun cuma 250.000. Capek. Kalau kamu jual nasi goreng omsetnya 100.000, Iya. Mending buat jualan aja. 1 juta sehari, misalnya laku separuh 500.000 aja, omsetnya 500.000, untung udah. Berarti intinya yang beli obligasi itu orang yang kelebihan uang, Pak. Biasanya sih perusahaan finansial, karena kalau kayak kita kan jual ekonomi real kan, kalau ekonomi skala kecil kan misalnya omset 1 juta, ya kita bisa pakai 1 juta itu bisa muter terus tiap hari kan, bisa dapat 200.000. Tapi kalau kamu udah punya duit 5 miliar misalnya kan nggak mungkin 5 miliar omsetnya muter terus tiap hari kan, susah juga kan. Ya udah begitu aja. Kalau 5 miliar kan udah kompleks gitu kan bisnisnya, ya kan? Jadi udah susah lah. Hah? Di sawah. Ya agak susah lah. Ya, atau bikin kue putu. Saya suka kue putu. Butuh air. Putu yang zaman dulu yang Yang ngebul ya, ngebul. Terus ada suara ning. yang suara dari bambu. Iya, ada kelapa, ada gulanya. Karena susah nyarinya. Mungkin ada yang mau jualan. Itu dilestarikan budaya. Kemudian ada obligasi tanpa kupon. Jadi nggak pakai pembayaran bunga. Ya. Tapi dia jualnya lebih murah dari pakai ada diskon value. Ya. Oh, biasanya obligasi ini mainannya fund manager lah, manajer keuangan. Menurut saya yang jadi kayak gini ya. Pos. Pembeli obligasi. Bukan, dia kerja di perusahaan, jadi dia jadi fund manager. Itu udah bos. Jago lah. Kalau saya jadi dosen yang gini ya. Mudah-mudahan. Obligasinya sampai akhirat, Pak. Amin. Kemudian obligasi dengan nilai mengambang atau floating rate bond adalah obligasi memberikan tingkat bunga yang besarnya dengan disesuaikan dengan bunga dengan fluktuasi tingkat pasar. Ya. Jadi misalnya tahun pertama dia tetap misalnya 20%, kayaknya nggak ada yang 20% deh. Kebanyakan gitu ya. Mendapatkan. Biasanya orang cuma 5%. Nah berikutnya setelah itu mengambang, tergantung bunga. Biasanya ada sertifikat Bank Indonesia kan 2.000. Bunga standar kan? Iya. Biasanya kan kalian kan belajar ekonomi udah ngerti dong. Misalnya pemerintah ngomong yang komentator kan kita jago komentator bola jago, komentator ekonomi juga jago. Jadi misalnya di TV SBI, bukan SBI, sertifikat Bank Indonesia dinaikkan misalnya 5%. Dinaikkan 10 basis poin, nah, 50 basis poin, enggak ya benar. Nah, jadi misalnya naik dari 5% jadi 5,5%, berarti apa? Bunga bank pasti akan naik, karena dia pasti lebih tinggi dari bunga dari Bank Indonesia. Ya, karena dia naruh duit di Bank Indonesia, dia punya bunga 5,5%, berarti dia kalau ke
ngeluarin ke nasabah yang berisiko pasti lebih, jadi misalnya 67%. Ya. Kalau untuk ukuran dunia ada namanya base-nya di London, gitu ya, LIBOR, ya, namanya LIBOR. Berpengaruh ke obligasi nggak? Ya ada ngaruh-ngaruhnya lah, hitungannya susah deh. Nggak mau ngitung, cuman ada ngaruhnya. Ya, pasti ada ngaruhnya semua ya. Ya kan? Misalnya kita hitungannya susah lah, pokoknya kayak gitu udah jelimet. Karena apa? Misalnya kita pasti hitung dong. Misalnya kita taruh deposito. Kenapa deposito dalam bunga dolar lebih rendah bunganya? Misalnya di masa 1%, 2%. Dibandingkan dengan bunga dengan kita deposito rupiah. Karena sudah dihitung. Rupiah ini awal tahun 11.000, akhir tahun bisa 15.000, jangan sampai. Akhir tahun 12.000, berarti dia udah untung dari perubahan nilai kurs saja segitu. Apalagi DPRD-nya sekarang Lagi jabak-jabakan. makanya cepat-cepat ya Mas nanti dipilihin ini loh DPRD. Biasanya kalau sekarang sih iya baik kalau udah Ya maksudnya wali kota jadi dipilihin apalagi pasangan. Nah. Kalau Banana jadi wali kota yang kalau macam-macam yang nodongnya kita duluan. iya benar. Oke, berikutnya lagi ada yang disebut putable bond. Putable itu put, dapat melakukan put, ya kan? Obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Jadi misalnya setelah jatuh temponya 5 tahun, tapi tiba-tiba dia bisa si pemegang hak obligasi ini dia dapat dilunasi sebelum waktu 5 tahun. Karena apa? Dia akan misalnya dia ya mau tingkat bunganya fluktuasi segala macam ya. Kemudian ada junk bond. Junk bond itu junk itu dia sebetulnya sampah, kayak junk food. Biasanya yang kasih bunga-bunga tinggi itu biasanya perusahaannya gak bonafit, obligasi tinggi, makanya sebut junk bond. Obligasinya 20% returnnya, tapi nggak tahu duitnya kemana, tiba-tiba kabur. Makanya kalau kalian udah kayak gini, nggak mungkin lah, jangan sampai tertipu dengan. Karena di Indonesia kan ada ikut investasi bebek emas gitu, bebek bertelur emas gitu kan banyak kan aplikasi bebek bertelur emas, telurnya akan ya jadi dalam 1 tahun dapat 200%, pasti banyak yang ketipu kan. Kenapa? Karena nggak mungkin, karena kita belajar kan kalau mau dapat gain tinggi resikonya mesti tinggi. Iya. Ya kan, itu aja. Pasti semua kayak gitu adalah bullshit. Ya sekarang logikanya gimana? Pasti orang-orang yang investor kaya duluan dong. Masa kita yang ngecek-ngecek cuma punya duit 1 juta, ikut-ikutan. Yang punya duit 5-10 miliar udah duluan tahu itu. Yang ratusan miliar orang-orang kaya itu udah pada tahu duluan. Kita sosokan cuma punya duit 10 juta, nggak bisa. Ya. Kita mau jualan nasi goreng aja dong, Lebih menguntungkan. Ya maksudnya buka-buka hal-hal seperti itu yang lebih real gitu kan. Karena apa? Efeknya ada 2. Pertama, menggerakkan ekonomi masyarakat. Kedua kan kita bisa kasih kerjaan ke orang lain, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi bisa aja kan? Mas Tono nanti apa sate keripik jamur Mas Nano. Sate keripik Pak. Ya, jangan ketawa. Siapa tahu laku. Saya kasih ide sama kamu. Justru ide itu mahal. Laksanakan. Ide itu mahal. Jadi kamu pulang kemana? Kampungmu tuh Wonosobo kan? Apa ya Pak? Apa? Soalnya teman dekat saya itu orang Wonosobo, ya kan? Jangan keras-keras Pak. Teman saya orang Wonosobo, tapi teman saya normal. Pelecehan. Cowok normal, dosen di Semarang.
Tunggu saya jadi dosen, Mbak. Pasti diakui jadi teman. Kamu saya akui jadi mahasiswa saya. Habis itu. Nanti kalau jadi dosen diakui sama mahasiswanya. Sekarang kan sudah aku jadi mahasiswa, cuma ada mahasiswa yang benar, yang nggak benar. sorry. Ambil tisu lah. Nah sekarang kita mulai masuk hitung-hitungan nih. Tuh. Yield obligasi. Dalam obligasi ada dua istilah. Ada yield obligasi, bond. Yield itu artinya apa? Yield. Bahasa Inggris ya kamu. Yield. Yield itu artinya pendapatan ya. Dan bunga obligasi bond interest rate. Sebetulnya dua-duanya hampir mirip, konsepnya sebetulnya sama, tetapi bedanya kalau yield obligasi itu pendapatan obligasi yang terima investor dan bersifatnya tidak tetap. Nih ya. Kalau bunga kan tetap ya. Tapi yieldnya ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang dan cenderung bersifat tidak tetap. Ya. Karena yield obligasi juga berkaitan dengan tingkat return yang disyaratkan investor. Kayak kemarin kita ngitung-ngitung kan, wah banyak tuh. Kita ngomong apa? Ngitung apa kemarin? Risk free plus apa gitu ya. Kenapa? Kenapa kita melakukan ngitung itu berdasarkan dengan risk free? Ya sekarang kalau kita taruh duit di bank aja tuh, itu kan 10 juta dapat bunga. Kenapa? 5.000 sebulan. 5.000 sebulan kan? Ya sekarang setahun kan 60.000. Iya, ini dipotong 15% segala macam. Terus kata yang itu, yang orang-orang mana? Formit orang-orang yang itu riba, udah bukan cuma 60.000, nggak salah lagi. Ya kan? Udah bukan 60.000, bukan cuma 50.000. Nah itu kan dibalikin lagi ke banknya. Jadi administrasi kan ya. Lah iya, administrasi. Ya pokoknya makanya kalau membeli saham segala macam biasanya kita ngitung risk free kan. Dengan risk free seperti itu plus kita harus punya return lebih tinggi dari risk free. Karena itu kita mesti ngitung kan. Kita mau dapat berapa sebetulnya. Jadi itulah return yang disyaratkan oleh kita. Saya pengen dapatnya masuk sih cuma 10 juta, nabung jauh-jauh di Taiwan gitu kan. Aduh, sakitnya itu di sini gitu kan. Gimana Pak? Sakitnya di kaki. Soalnya berdiri terus. Ya, sama sakitnya di tangan, nyecit terus. Ya kan, nah ada capek-capek gitu ya kita pengen returnnya 20%. Gitu kan? Paling enggak lah 20% lah. Kalau 1 juta dapat 200.000. Nah, kamu hitung berdasarkan return yang disyaratkan oleh investor. Nah, seperti ini. Jadi kemudian ya tingkat bunga obligasi itu bisa berbeda-beda, berubah tergantung pada dua faktor. Pertama, jatuh tempo obligasi, ya. Ya dong, kalau makin lama kan duit kita tersimpan makin lama dong, ya. Kita mesti minta kompensasi dong. Ya, harusnya kan dari 1 juta itu misalnya bisa beli buat apa? Bisa beli buat kamera gitu ya, bisa buat happy. Ya, kamera kan ada 1 juta tuh. Loh, Ada kamera satu yang 1 juta. Ya kan? Kamera second. Loh, 1 juta ada. Cina. Semua juga made in China. HP 2000 dipakai sekali anjir. Nah, HP saya cuma 1.600. HP Cina itu yang apa ada 2 kartu itu SIM card itu Ini apa sih? langsung nggak bisa dipakai. Made in China. Semua made in China. Shopee apa? Bukan. Berarti Enggak itu. Pokoknya gitulah. Masih awet Pak. Saya setia jadi awet. Kemudian ada premi risiko obligasi ya. Kemudian ada beberapa ukuran pendapatan obligasi. Itu pertama current yield,
Current yield itu berarti sekarang, pendapatan sekarang current yield. Yield to maturity, yield to call, and realize atau horizon yield. Yield to maturity, ya. Jadi nanti kita jelaskan. Ya. Nah sekarang yield obligasi. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dan obligasi tersebut. Ya rasio, kalau ada rasio berarti ada apa? Bagi-bagian. Ingat kan kalau ada rasio. Ya. Nama juga rasio. Rasio itu berarti perbandingan. Ya. Berarti kita rumusnya kalau ada rasio-rasio itu langsung ingat pasti langsung ada perbandingan, langsung ada bagi-bagian. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan seringkali rasio itu pakai rasio dong. Rasional, tapi ini beda. Tapi kalau Casio itu merek jam. Kasih. Current yield adalah, current yield dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu apa? Karena CY itu current yield, ya. Ya. Tapi jangan salah ya, kalau orang iya CYIN gitu kan bukan. Namanya CY-nya mirip. Nah, CY itu current yield ya. Nah, CJ pembayaran kupon per tahun untuk obligasi I. Harusnya per periode, ini harusnya CJ. Ini harusnya obligasi J ya, harusnya Pak Hajar. Obligasi I per. Aduh, ini ada J tapi ada harusnya J ini. Ya, harusnya J ini. Ya. Kemudian harga pasar obligasi PM. Ini nanti ada contoh soalnya. PM bukan polisi militer tapi harga pasar, price market biasanya. M itu market biasanya ya. P-nya itu price ya. Ya. Nah, benar ya. Nah, kemudian ada yield to maturity, yaitu tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Maturity itu berarti dewasa. Maksudnya sampai dewasa ditahan gitu ya. Ditahan sampai dia istilahnya mature sampai dewasa, sampai akhir gitu masa jatuh tempo. Jadi kita hitung. Jadi ini ngitung, kita bisa belum beli nih. Kalau kita beli terus tahan sampai terakhir 10 tahun. Obligasinya 5 tahun atau 10 tahun gitu. Kita hitung sampai terakhir kalau kita dapat pas close 5 tahun itu berapa? Pas 10 tahun kan biasa sama aja kan kita kalau ngitung itu kan gitu. Kita mau minjem dulu. Makanya ada sigma. Sigma itu berarti penjumlahan, paham ya? Ya, yang ini kayaknya ada paham gitu. Kalau yang ini nggak ada sama ini kayaknya ada. Dari body language-nya. Kok selalu kena terus ya? Ya, karena kamu nggak merhatiin ke sini. Orang dari kesini. Berarti ya ke bapak. Wah. Ya kan itu masalahnya. Kayak lain kan kelihatan ada respon kamu. Lagian saya kan udah pernah ngajar kamu, itu masalahnya. Masa ya nggak hafal? Sudahlah. Harus bagaimana? Kemudian, jadi ya, ini rumusnya ya. Jadi ini T itu berarti kan tahun ya. Ya dari jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. Kemudian CJ bagi 2 dibagi 1 plus YTM bagi 2 pangkat T ditambah ya CJ. Ini CI karena ini obligasi I. Kayak tadi itu harusnya CI bukan CJ ya. Oh, yang atas itu. Iya. Ya. Kemudian ya C itu pembayaran kupon kalau ada C ya. Kemudian YTM itu yield to maturity bagi 2 pangkat ya. Sebetulnya ini rumusnya ini bisa diturunin ya, cuma karena kalian langsung pakai udah pakai aja lah.
ya, ditambah P, nilai par obligasi PP. Lihat P, kalau ada P itu price, P itu di bawah kecilnya artinya par. Nilai par itu berarti nilai, ya nilai yang seharusnya ya, par gitu ya. 1 ditambah T ini bagi 2 ditambah pangkat 2N ya. Nah, itu panjang tuh rumusnya. Nah, ini ada bikin ya approximation. Namanya approximation yang mendekati. Sebetulnya pendekatan ya sebetulnya. Cuma nggak tahu ini kenapa di buku ini modul itu biasanya suka terjemahannya nggak bener. Iya, modul di sini selalu muter-muter. Nah, mungkin dibayarnya per ini. Jadi bikin banyak-banyak. Ya kan? Saat yang lain melihat modul ya. Nah, ini approximation ya, TM bintang, makanya bukan asli. Kalau itu kan eksak gitu ya. Kalau ada tanda-tanda begini berarti perkiraan, ada tanda bintang. Sama dengan CI ditambah, gampang kan, lebih gampang ini. Pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahun ditambah P, price dari pada nilai parnya dikurangi P, harga obligasi pada saat ini dibagi N, jumlah tahun sampai jatuh tempo obligasi. Kan gampang tuh. Misalnya harga obligasi saat ini misalnya 10.000, 1 juta. Ini nilai parnya 1.050.000, kan tinggal 50.000 dibagi berapa? Jumlah tahunnya 5 tahun. Nah, kan? Nah, ini tinggal dibagi lagi penjumlahan dan nilai par obligasi saat dan nilai harga obligasi saat ini T0 ya dibagi 2 ya kan 1%. Nanti ada latihannya nih. Kita sekarang langsung ke latihan. Biasanya kalau pakai latihan kan lebih masuk. PP lah. PP lah. Ya sekarang konsisten lah. Kalau market biasa pakai M, par pakai L. Kalau L kan berat. Atau rate biasa apalah gitu ya. Ini memang editornya nggak benar ini. Pusing tuh Pak. Dari awal juga tuh perkataan ekonomi mikro saya ngejelasin. Mata ekonomi mikro aja saya ngomel-ngomel. Ya. Bu Nastiti dulu waktu awal pertama ngajar kan langsung ngomel gitu. Coba saya lihat, saya juga ekonomi kan saya bilang. Bisa gitu. Nastiti nggak balik sini. Nah, misalnya sebuah obligasi yang tidak callable berarti tidak bisa callable itu berarti tidak bisa diuangkan sebelum jatuh tempo. Ya. Akan jatuh tempo 10 tahun lagi. Jika nilai parnya 1.000 dan tingkat kuponnya 18% dan diasumsikan obligasi tersebut dijual dengan harga di bawah par yaitu 914,99 dengan persamaan 5,2, nilai ITM adalah, nah sekarang ini CI ya, current ya, pada saat 0 ya, tapi nilai seharusnya kan 1.000, dia dijual murah nih 914,99, kenapa nggak 915 aja? Supaya pusing tuh Pak. Kenapa nggak 915 aja? Aduh ya Allah. Berarti berapa bonus Pak. Atau yang paling gampang yang hitungannya 925, bunganya itu 10% gitu kan, enak. Nah sekarang kita hitung tuh ya, rumusnya kan kalau di 52 tadi kamu lihat tadi di buku ya, saya malas bolak-balik. P ya, P berarti kan 914,99, berarti P yang pertama 914,99 sama dengan ini ya 180 bagi 2. Kenapa 180? Ya kan? Nah 180, kita tadi berapa tahun? 10 tahun 110 tahun. Kalau dikali 12 harusnya 120. dari mana?
Oh, 18%. Tingkat kuponnya 18%. Terus. Saya soalnya harus mengkoreksi ulang. Karena itu suka nggak jelas. Jadi pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahunnya. Oke, benar. 10 tahun berarti 10 kali 18. Ya. Ini kan CT ya. Ini kan 180. CT kan 18% dikali 10. Nggak usah dicoret-coret kan. Ya, kalian coret sendiri aja. Ini 180, 18 dikali 10. Current yield ya. Ya. Pembayaran kupon obligasi ini setiap tahunnya 18% dikali 10. Rumusnya berarti dibagi 2. Oke, lalu bagi 2 ditambah 1 ditambah YTM. YTM yang kita cari kan, dibagi 2. Pangkat T. Nah, T-nya berapa? T-nya mestinya 10 dong. T-nya harus 10 ya. Kadang-kadang sampai kesini sampai ngoreksi saya ini. Ditambah 1000 jelas ya, P-par ya. Tutup dong, tonton maksudnya. P-par tuh berarti yang seharusnya, berarti 1000 ya. Dibagi 1 plus YTM bagi 2 pangkat 20, 2N 20 ya, 2 kali N 20 ya, 5 tahun 2N 20. Oke. Jadi 914,9 sama dengan 90% value of annuity. 90 kan dari 90,2 dibagi 8,511. Ini mungkin dimasukin aja nilainya ya. 1 ditambah YTM. Ini tuh nggak jelas nih. YTM itu yang dicari, harusnya YTM-nya yang dikeluarin. Ya. Ini nggak jelas dia cara menghitungnya ya. Karena saya YTM kan kita cari kan, yaitu maturity, harusnya yang dikeluarin. Makanya di Indonesia segini, karena dia pusing. Harusnya YTM-nya dikeluarin. Kalau sini ini taruh sini, ini dibagi ke bawah segala macam, makanya dapat YTM-nya. Ngerti ya? Oke. Karena ini anuitas nih, 1, karena ini sigma nih. T ini berarti kan mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 20, 2N kan. Panjang sampai 20 tambah ini kan. Susah kan? Berarti kan mesti nyari tingkat kuponnya kan. Pusing. Dapat 8,15. T-nya ini 1 plus YTM bagi 2 pangkat 1 ditambah 1 bagi pangkat 2 pangkat segala macam kan jadi pusing kan. Ya, ada rumusnya sih sebetulnya ini. Ya, pendekatannya. Akhirnya dapatlah segini kata dia. Oke, kita terima aja ya. Sorry. Kita terima aja karena saya kalau ngitung juga capek. Semoga ujian nggak keluar. Enggak, kalau di ujian kita pakai yang pendekatan. Cara kedua gampang. Cara kedua kan rumusnya cuma apa? Current yield, CI. CI itu berarti apa? 18 dikali 10 berarti 180 ditambah P-par itu berarti apa? 1000 dikurangi 14,99 dibagi 10 dibagi, nah bagi 2. Ini kan gampang nih. 80 tambah 5,501 dibagi sama dengan 19,69%. YTM 19,73%. Ini YTM-nya tuh kan nggak dapet kan. Harusnya dicari tuh YTM yang di sini tuh. Dia lah malah, dia ini nggak jelas ini ngaco nih. Ya, gampang ya. YTM-nya kira-kira 19,73%. Oke, pakai rumusnya pendekatan. Dia tuh ngejelasinnya nggak benar. Ini siapa sih buku ini sih? Roni. Biasanya sih yang nulis, biasanya yang ngarang namanya Roni. Keren-keren. Tapi bukan, yang nulis itu biasanya mahasiswanya. Beneran? Sering gitu. Ya, namanya pakai nama dosennya. Kemudian ini dampak interest on interest terhadap return total untuk obligasi jatuh tempo 20 tahun dengan kupon 15 tahun. Kita lihat di sini.
Jadi YTM itu sebetulnya adalah tingkat bunga. Ya, kalau kita lihat kan dalam bentuk persen ya. 19,09% ya. Kalau ini juga jadi 19,73. Kita terima 19,69 aja lah. Silakan kamu hitung ulang berapa dapatnya ya. Saya juga nggak ngerti 19,69 kok jadi tiba-tiba di bawahnya 19,73. Hah? Hah? Iya sih. Ya? Agak tidak jelas. Iya. Kamu hitung aja sendiri berapa lah yang itu yang benar. Ya? Yang benar mana berarti? Ya, pokoknya mendekati kira-kira anggaplah 19,7 lah. Udah pukul rata aja ya. Biar gampang. Jadi itu bunganya adalah 19,7%. Nah, itu yang kan kita bandingkan. Yield to maturity-nya 20%. Nah, kita bandingkan dengan interest on interest ya. Jadi kita bandingkan dengan bunga yang berlaku kan. Nah, sekarang kalau sekarang bisa aja kan kalau kita nggak ambil ya, kita nggak ambil kan, misalnya kita bunga, kita nanam, kita investasi, kita bunga bank nih, investasi 1 juta, dapat bunga 60.000, 60.000 nya nggak kita ambil, ya, kita investasi lagi 60.000, kan terus kan namanya interest on interest kan, bunga berbunga, itu istilahnya, nah, riba beriba. Nah, Nah, sekarang kita bandingkan dampak interest on interest terhadap pendapatan aktual. Misalnya contoh obligasi dengan nilai nominal 1 juta, 1000 waktu jatuh tempo 20 tahun dengan kupon sebesar 5%. Kita lihat pendapatan kuponnya ini, bisa lihat nggak sih ya? Bisa lihat sini ya. 3.000, tingkat reinvestasinya 0. Interest on interestnya 0, 3.000. Sekarang kalau tingkat reinvestasinya 4%, dia 1.530 ya kan, tinggal kali aja 4% kali 3.000 ya, harus 1.200.000. Bentar. Oh enggak, soalnya dia kan tiap 6 bulan sekali dalam 20 tahun ya. Obligasinya kan 20 tahun dan dia 6 bulan sekali ya. Jadi ngitungnya misalnya pendapatan kuponnya misal 75 setiap 6 bulan. 75 itu berarti 5% kali 3.000. Nah, 5% kali 3.000 75 ya. Ya. 2,5% ya. Berarti kalau 5% bagi 2 berarti 2,5%. Taruh. Saya ngitung 75 bagi 40 3 juta. Ya 3 juta 3.000. 20 tahun 9 bulan. Kalau 75 itu berapa persen ya? 75 dari 3.000, 150 bagi 3.000. Iya 5%, 5% setahun. 150 kan 150 ya. 150 bagi 3.000 5% ya. Ya. Oke. Jadi ini kita akan membandingkan dengan obligasi, pendapatan dari obligasi. Obligasinya misalnya 5%, 75 setiap 6 bulan dalam 20 tahun. Berarti 40. Ya, dia suka 5 tahunnya 5%, cuma dia bagi 2,5% ya. Berarti 40 kali 75 berarti 3.000 ya. Nah, sekarang kita bandingin ya dengan tingkat reinvestasi ya. Nah, sekarang kita ada namanya tabel bunga. Kamu udah ngerti kan tabel bunga anuitas? Pernah belajar ya tabel anuitas? Dulu pernah. Nah, ini kita pakai tabel anuitas lagi. Kamu mesti ngulangin apa yang
misalnya 1 plus N pangkat sekian kan dijumlahin. Itu kan tabel anuitas, makanya nggak nyari yang itu kan pakai tabel anuitas ya. Yang ini kan rumus ini kan rumus tabel anuitas nih. Ya kan? Biasanya tabelnya kira-kira berapa? Kan dikasih. Oh ya. Soalnya kan ada. Tapi kemana? Oh iya, soalnya. Nah, itu kamu harus ingat lah. Nah, ada di belakangnya. Tuh. Nah, sekarang kamu lihat di sini pada tingkat reinvestasi 10%, 75 kali sum annuity faktor 5% untuk 40 periode adalah 75 kali 120,8, berarti 9.060. Ya. 9.060. Kalau kita investasikan ulang, kita dapat duit 75 diinvestasikan 6 bulan lagi, 6 bulan investasikan lagi 6 bulan lagi selama 40 kali kita dapat akhirnya menjadi 9.060. Ya. Sekarang kalau kita cuma nggak investasikan, kita cuma dapat 3.000 dari bunga, ditambah pertama kita 1.000 kan kita beli. Enggak 1.000 ya? Iya, namanya 1.000 ya? Ya, berarti 1.075 berarti 7,5%. Oke. Ya, ini nggak jelas soalnya sih, jadi saya nggak. Oh iya, di atasnya lupa. Ini kan 1.000 ya? 1.000. Sorry, saya nggak potong ke atas. Jadi 1.000 jatuh tempo 20% dan kupon sebesar 15%. Udah ada soalnya di atas. 15% berarti 7,5 tiap 6 bulan kan. Makanya 7,5 kali 1.000 dapat 75. Ya. 75 dikali 40 kan 3.000. 3.000 ditambah nilai 1.000 tadi menjadi 4.000. Ya kan? Jadi kalau dia nggak investasikan ulang, dia cuma dapat 4.000. Tetapi kalau dia saat investasikan ulang, maka dia dapat 75 dikali sum of anuitas tadi. Sum anuitas selama 40 tahun dengan, coba lihat di tabel belakang. Sum of anuitas ada nggak? Ada. Compound interest coba. Ini compound interest ya? 7 berapa? 7,5%. 9% kali 20 berapa? 120,8. Bukan compound interest. Sum mana? Sum nggak ada. Sum of anuitas masa nggak ada? Kalau tadi udah 5%. Nggak ada ya? Jadi Google aja lah. Nggak ada tabel itu, tabelnya nggak lengkap, gimana kita tahu? Ini cantumin dah sih. Coba 1,05 selama 40. Jadi 120,8. Dikali semua dari sum. Ya 120 lah ya. Kita percaya aja kali ini sama dia. Iya. Tapi terusan saya banyak gak percaya. Kan saya mau ngecek. Ya itu pokoknya kita investasikan itu mestinya lebih gede lah, karena duitnya diinvestasikan terus 9.060. Berarti 9.060 ditambah 1.000 kan 10.000. Bedanya jauh ya. Makanya ini kayak ini interest on interest itu berarti kan kita kalau kita investasikan terus duitnya nambah. Berikutnya YTM 1147 udah 1140 cepet. YTM zero coupon bond. Zero coupon bond tuh mudah, nilainya gampang ya. Kalau zero coupon berarti kan nggak ada zero coupon gitu loh. Berarti nggak ada bunga kan, zero ya. Kosong.
Jadi dia dijual berdasarkan diskonnya aja. Jadi kita tinggal bergantung kepada PayPal, ya. PayPal tuh nilai sekarang. Halo, PayPal tambah. Nah, atau ya, nah YTM itu tinggal dibilang dari rumusnya tinggal begini. PayPal dibagi P pangkat setengah dari N, karena dia per 6 bulan hasilnya ya. Jadi makanya dikalikan 2. Oke, jadi misalnya 10 tahun, maka nilai partnya 1000 dijual dengan harga 300, maka 1000 per 300 maka 120 kurang 1. Berarti skalanya yieldnya 6% per 6 bulan. Setahun kira-kira 12%. Oke, paham ya, ini gampang nih. Kemudian yield to call, yield dari obligasi yang dapat dibeli kembali. Ya, ini rumusnya seperti ini. Ya, tadi T sama dengan 1 dari sampai 20. Ini nggak, harusnya bukan 20 ini ya, 2N ya, sebetulnya 2N karena dia setengah ya. Jadi setiap 20 di belakang itu 2N harusnya, karena kan kita nggak pernah tahu tuh 2N nya sampai kapan. N yang bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, karena 10 tahun dia jadi 20, makanya sering ngaco sini. Harusnya 2N ya. Yang pertama itu udah bener kan, 2N ya. Mengapa 2N? Karena apa? Karena per 6 bulan ya. Kalau dia per tahun bayarnya, rumusnya harus mengganti jadi N. Itu CI adalah current income, current I bagi 2. Ini rumusnya ya udahlah, kita terima aja ya. Kayaknya nggak ada yang salah ya di sini ya. PC itu price call. Jadi first call date. Jadi misalnya ini obligasinya itu belum jatuh tempo, Tidak mau. ya belum jatuh tempo udah dibeli lagi, ya, jadi call. Nah sekarang kita pakai approximation yang mendekati. Nah, rumusnya seperti ini: CI ditambah PC dikurang P bagi N, PC tambah P bagi 2. Nah ini udah, ya gampang lah ya. Jadi kamu kalau ini soal-soal nanti yang ini aja dipakai ya, belajar yang mendekati ya. Contoh misalnya. Ya ini belajar sendiri ya, sama lah 1 bagi 20 90 kayak tadi ya ITC. Harusnya ini kan lari ke sana. Dari sini kita dapat sumnya berapa ya, sum kuantitasnya berapa nanti harusnya ya, tapi nggak begini caranya. Ya nggak begini caranya sebetulnya. Harusnya dikali ini, misalnya ini 90 per X ditambah 180 per Y misalnya, nanti didapat, kita lihat present value nya berapa, segala macam ya, sama dengan sekian ya. Nah sekarang pakai yang ini aja, 180 ditambah 1180. 1180 dapatnya dari tadi rumusnya apa? PC dikurangi P ya. PC dikurangi P bagi N. Jadi PC nya adalah 1180. Karena call price ya 1180 dapat kan? Dikurangi price di price pada harga jual 149,5 bagi 5 ya. Karena dia lebih rendah kan, karena di call ya, jadi sebelum jatuh tempo sudah dijual kembali, sudah dibeli kembali sama si tukang, si penerbit obligasi, ya. Jadi makanya ini selalu lebih kecil nih, 980. Dapatnya berapa? 10-16% ya. Oke, nah sekarang ada yield realized obligation. Realized yield, yield obligation yield. Jadi adalah yield yang terrealisasi atau horizon ya, tingkatan diharapkan investor dari sebuah obligasi. Dan ini udah langsung pakai approximation aja ya. Ya. Ini 2. Kenapa sih dia mesti pakai ya? Kalau yang pakai sigma kurang
ini karena rumusnya dia langsung rumus jadi ya. Dibagi 2 itu karena per 2 dibaginya kan, karena income-nya kan per 6 bulan. Jadi kan selalu 2 kali, makanya CI-nya dibagi 2 gitu kan. Kalau yang ini ya C1 Makanya ya, TM ya pokoknya itu ini rumus kita pakai yang kedua aja, dari yang mendekati ya. CI ditambah PF itu price price future F itu future ya. Jadi ingatnya gitu ya. Future ya dikurangi P. Kalau P nggak ada apa-apa berarti apa? Harga obligasi pada saat T0 saat ini ya. Ya. Dibagi H. Dibagi periode investasi obligasi dalam tahun ya. Dibagi lagi PF tambah P bagi 2 ya. Oke, nah sekarang misalnya harga nominalnya 1000, umurnya 20 tahun dan kupon 16% dijual dengan harga 750. Berarti P sekarang adalah 750 kan? Iya. Yang 900 yang Jadi estimasi harga obligasi pada 2 tahun mendatang pada saat suku bunga turun adalah 900 ya. Nah sekarang 160 yaitu kupon 16% kan, 16 dikali 20. Taruh. Hah? Kok umurnya 20 tahun? Kok nomor 20 tahun? Harusnya 10 tahun lah ya. 20 dibagi 2. Gak ada keterangan sebelumnya di sini bagi 2. Salah lagi. Ini siapa sih bikin penjelasan tak? Saya cek dulu. di sini 20 tahun sama yang Harusnya 10 ya. Harusnya, tapi di sini di atas ini ada CI dibagi 2. Ya. Oke lah. Ntar saya akan cek lagi. Tapi saya kira ini anggaplah dia 10 tahun harusnya ya. Ya dia harusnya 10 tahun ya. Karena kalau 20 tahun harusnya karena nggak sesuai rumus ya. Ya. Ini harusnya 10 tahun. Terus saya cek lah nanti. Apakah ini 10 atau 20? Kenapa kalau 20 dibagi 2? Ya kan? Oke. Harusnya ini 10 tahun. Ya. Betul kan? Jadi 160 ditambah 900 dikurangi 750 dibagi 2. 900 dari diperkirakan selama 2 tahun kemudian harga 900. Dibagi 900 plus 750 bagi 2 sama dengan 28,4. Itulah. Oke. Nah, ini berikutnya langsung kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Tinggal summary-nya. Ini dicek, saya cek ya. Ini nanti saya coba cari soal yang sama. Ini nomor halaman 517 ya. iya Bukan, ini dia sembarangan, jadi sering soal sama soalnya suka salah-salah, kasihan. Di tes formatif juga Pak. Iya. Jawabannya Dia saya juga sering anak-anak juga, Pak, ini kok soalnya nggak sama, masa sih? Nominal yield mengukur tingkat kupon, current yield mengukur tingkat pendapatan sekarang, yield to maturity mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan dalam waktu jatuh tempo. Ini PPT kalau di sini bagus ya, tapi kalau saya di ngajar tuh kok suka ngilang-ngilang, pecah, gitu gambarnya. Ukuran yield to call mengukur tingkat return diharapkan jika obligasi dilunasi call atau dilunasi atau call sebelum jatuh tempo. Udah ngerti ya, betulnya ya? Nano jangan curang doang. Jangan doang, belajar. Sekarang terakhir ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, kayaknya kita pas juga nih waktunya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi ya. Dari penjelasan di atas, obligasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi harga obligasi, spot rate, yield to maturity, tingkat keuntungan yang diharapkan pada perbedaan berikutnya, dan resiko tingkat keuntungan di masa datang. Yield to maturity atau harga obligasi berbeda-beda tergantung pada satu tentu jangka waktu ya, jelas. Karena makin lama kita makin tahan lama kan ada opportunity cost. Ya kalau kita jualan nasi goreng kan dapat apa? Kalau belum lagi kalau misalnya penjual nasi gorengnya ada pembeli nasi gorengnya ada ganteng, ada cantik, itu kan ada opportunity cost yang lain gitu ya. Ya, ya nggak Pep? Atau bajunya kotak-kotak. Oh iya, dosennya ganteng. Nah, resiko untuk tidak Nilai plus kan. ini kenapa nih? Itu kabel yang paling Kenapa? happy. Kok kesini kabelnya? Nggak lihat nih kok. Coba di Enggak kok, itu nyala kok ini. Nyala. capek Pak. Akhirnya habis Pak. Panas nih. Ya sudahlah. Bisa lihat di sini ya. Ada polisi. Ayo di modul ya. Udah, 2 risiko untuk tidak bunga. Kok risiko untuk tidak ada bunga sih? Adanya ini provisi apa itu? Hah? Provisi. Provisi itu denda. Ya? Provisi apa provisi? Ya, untuk dapat melunasi obligasi tersebut menurut tempo. Risiko kenapa sih untuk tidak bunga? Maksudnya free interest, risiko terhadap kayaknya ini no interest atau pokok pinjaman. Saya mencoba mengartikan dalam bahasa Inggris sebelum translate kemudian karena dia pasti mentranslate dari bahasa Inggris ini. Cuma enggak, levelnya masih rendah. Ya. Status pajak dari pembeli obligasi, kemudian adanya provisi sehingga penerbit obligasi kemungkinan untuk dapat melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Ya, provisi itu ya ada denda dari sana ya, berarti kita dapat untung kan, dan premium. Kadang di sini salahnya premium, kadang salahnya provisi kan, aduh. Kemudian jumlah kupon. Kemudian berikutnya, ini kita lihat gambar 51 ya. Term to maturity atau term structure, ya. Struktur ya. Hubungan antara tingkat keuntungan dengan jangka waktu disebut dengan term structure, struktur waktu, term ya. Jadi hubungan antara jangka waktu dan yield to maturity ya. Lihat ini hubungannya nih, di sumbu X adalah jangka waktu, di sumbu Y adalah yield to maturity ya. Di sini ada yang menurun nih, term structure yang menurun, kemudian ada juga yang naik ya. Seperti biasa kalau kita melakukan analisis seperti ini, yang lain kalau di ekonomi kita selalu pakai hukum ceteris paribus, semua harus dihitung dengan konstan, ya. Diasumsikan konstan, ya. Yang jelas nanti kita biasanya kalau orang-orang itu sudah melihat grafiknya aja, grafik jadi. Ingat kan PE mikro dulu grafiknya banyak. Susah nulis. Iya, gambarnya ini gimana? Enggak, saya menjelaskan di sini, tapi di sini enak bisa ini. Ini kayaknya ya. Oke, terakhir, nah rating obligasi, ya. Rating itu gunanya apa? Rating itu pemeringkat. Kalau di Indonesia ada namanya PT pemeringkat Pavindo. Pemerintah efek Indonesia, bukan peringkat efek Indonesia kalau salah itu. Coba dicek, bukan pemerintah, pemeringkat. Ya, jadi kerja rating itu kan dia melakukan peringkat, ya. Jadi apa? Jadi menilai suatu obligasi itu beresiko atau tidak, ya. Jadi nilainya A sampai D. D itu berarti jam. Default tuh sampah ya, C itu udah jam. Makanya orang itu akan pertama kali
Orang itu kan pasti pengen investasi di AAA. Cuma kalau karena kombinasi juga nggak cuma di AAA, siapa tahu yang DB bukan BAB. Ya siapa tahu ya BBA sebetulnya itu bukan BAB, aduh ya Allah. BBA. Tapi ya udahlah kita Ikutin aja. mending BBA lah, jangan BAB lah. BBM. Udah diingat banget. BBM lah. Jadi kadang-kadang invest fund manager itu kan fund manager ya, manajer keuangan itu dia akan melakukan kombinasi karena itu melakukan portofolio. Saham yang berisiko sekian persen, saham yang kurang berisiko sekian persen. Karena kalau saham yang aman-aman aja pasti returnnya kecil ya. Udah hukum malam lah, ya kan? Ya kan? Mau dapetin cewek yang cantik persaingannya lebih tinggi kan? Bener kan? Mau dapetin cowok yang ganteng juga sama, gitu kan? Ya? Sekarang enggak deh. Kalau cowok ganteng persaingannya double, cewek sama cowok. Salah, salah ya sekarang? Dua-duanya Pak, ya bisa. Hah? Dua-duanya bisa. Kalau di Indonesia? Apa? Jangan terlalu punya cowok yang ganteng nanti Iya. saingannya cowok juga. Iya, kalau di Indonesia gitu, ya six pack itu biasanya pasangannya cowok juga, kayak agak bucin-bucin dikit ya. Serem tuh kalau udah kayak gitu. Oke, jadi si Pevindo ini pertama kali dia melakukan review internal, kemudian dianalisis lah, ya. Ini udah tinggal bahasanya tinggal dihafal lah, cuma pengetahuan aja. Tahap kedua dia melakukan rekomendasi rating pada komite rating, kemudian juga ada analis dari manajemennya Pevindo sendiri ditambah 2 orang dari luar keduanya, ya. Supaya objektif. Kan bisa aja dimain-mainin. Ini dia tak betul banyak skandal juga di keuangan. Ya, ini perusahaan sebetulnya beresiko. Tapi si pemeringkat ini dia bilang wah ini nggak beresiko nih, yang macam wajar. Akhirnya bunganya rendah. Padahal dia seharusnya sudah beresiko. Akhirnya default nggak bisa bayar bangkrut. Karena kalau misalnya perusahaan itu bermasalah kan harusnya returnnya lebih tinggi. Harusnya kasih duit lebih tinggi kepada investor karena lebih beresiko, ya. Jadi lucu ya, kalau makin beresiko duitnya tuh makin banyak. Tinggal sendiri sama orang. Orang lain belajar serius mikir gitu. Tahan Pak. Nah, jadi mulai AAA ini sebenarnya resikonya sangat rendah, ya. Kemudian AA di bawahnya sedikit, sampai paling bawah adalah D. Kalau AA, ya, AA itu risikonya sangat rendah, ya. A risiko rendah, BAB memadai. Returnnya pasti rendah. Makin ke atas ini returnnya makin rendah nih, karena makin aman, ya. Jadi misalnya di sini bisa sampai 30%, 40% misalnya, nggak nyampe juga kayaknya, 20% lah. Di sini mungkin di sini 6%, di sini 5%, di sini 7%, gitu kan? Di sini mungkin ya udah mulai 8%, ini 9, atau ini 10, ini 20, ini bangkrut 40, ya. Bisa jadi dia tiba-tiba bisa aja dia ternyata kembali lagi jadi bagus kan? Bisa kok, ya. Nah kalau di luar negeri pemeringkat itu namanya kalau di luar negeri ada pemeringkat namanya S&P dan Moody's. Nggak tahu sekarang masih ada atau nggak, coba. Standard & Poor dan Moody's, ya. Biasanya pakai tanda plus atau min, A min, A plus, A apa gitu lah, ya. Coba kalian lihat di Google. Saya nggak begitu yakin, kalau nggak salah kemarin mereka terlibat ada skandal juga, ya. Skandal keuangan. Standard & Poor, ya. Mana yang standar, mana yang poor, gitu. Dan Moody's. Ya, perusahaan berkepentingan terhadap rating obligasi karena investor itu diharuskan memegang obligasi dengan investment grade. Investment grade itu maksudnya yang layak diinvestasi. Ya, jadi kalau ini kan istilah-istilah itu, wah ini investment grade, ya, maksudnya layak investasi. Ya. Ya.
Kemudian perusahaan yang memiliki rating yang baik, bukan yang biak ya, dapat mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga yang lebih rendah ya. Sehingga apa? Si perusahaan itu bisa mendapatkan dana masyarakat dengan bunga rendah. Dari sisi investor ya lebih terjamin. Gue dapat bunga kecil tapi duitnya tapi pasti. Dibandingkan dengan yang 10% nanti dia gagal bayar kayak Bakri itu kan. Bakri gagal suka gagal bayar. Gara-gara Nggak cuma Lapindo kayaknya, yang lain juga banyak. Bumi Resort. Banyak lah Bakri mah perusahaan apa? iya sih. Tapi bukan perusahaan roti juga ya, dengan Bakri Iya, gitu ya. Bakri. Bakri. Blackberry. Ya, ini contoh dari yield treasury bond dan obligasi perusahaan. T-bond itu treasury bond itu standarnya Amerika, ya. Nah, obligasinya Amerika misalnya 12,8%, sangat-sangat aman kan T-bond itu kan? Menurut mereka, ya. Kalau dia ratingnya AA 14,17%, ya. Begitu AA kan lebih beresiko ya, naik jadi 14,75. A lebih beresiko lagi 15,29. BBB naik lagi 16,4 ya. Lihat ya, makin beresiko kan makin tinggi ya, bunganya. Tetapi kalau di tahun 89 ya, tahun 89 mungkin sudah stabil 9, 10. Kalau D itu udah pasti hancur lah. Ya. Junk bond. Oke, sampai di sini. Nah, modul 5 ternyata banyak juga ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Semoga amal ibadahnya dijawab. Ya.